sang debaters. Besok saya akan menguraikan masalah malam ini lebih detail karena besok saya sudah di kampung halaman. Sekarang masih di perantauan. Kawan-kawan, kalian ingat tak beberapa hari ini selalu saya mulai dengan perkataan apa? Saya pernah belajar ilmu politik. Ya, kan gini kawan. Di UGM ya. Kalimat itu untuk menjelaskan kepada kalian bahwa saya ini otaknya tidak hanya satu jalan, tetapi seperti main catur. Kuda itu bisa bentuk L. L itu bebas ke depan, ke samping, ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Ya, kawan-kawan, kita sudah mendengar bahwa tanggal 2 kemarin sudah keluar putusan, dan itu saya sudah ketahui tanggal 2 itu. Itulah sebabnya saya lihat si Paul Zong mencabut laporan kepada Julius MC. Ya, dia goblok. Nah, apa hasil putusan tersebut? Inilah kulihatkan sama kalian ya. Ini sangat-sangat menarik untuk kita pelajari kawan-kawan ya. Agar kalian paham apa dan bagaimana ini. Jumat 2 Desember dinyatakan gugur ya. Jadi pra-peradilan itu dinyatakan gugur. Mengadili menyatakan permohonan pra-peradilan permohonan gugur membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Kawan-kawan, secara pra-peradilan memang Rudi Simamora kalah, tapi secara pembayaran perkara dia nihil. Menang dia kawan. Nihil artinya tidak perlu bayar apa-apa ya. Bukan itu. Sekarang aku ajak kalian berpikir tingkat tinggi ya. Semoga kalian paham. Saya sudah dengar tadi Bobson berbicara sama Gus Handi. Ya, ini kan mereka hanya seorang lawyer ya, membahasnya dari sudut situ. Sementara saya kan sudah saya bilang pernah belajar politik, sekarang belajar hukum, dipadukan ya. Secara hukum memang si Bobson sudah bilang si Rudi Simamora sudah gugur gini. Tapi mereka kan bukanlah orang seperti saya. Harusnya mereka itu bisa lebih jeli melihat permasalahan ini. Permasalahan pertama yang harus mereka lihat, si Gus Handi sudah selalu bilang, kenapa sih yang dilaporkan cuman penangkapannya? Selalu itu dibilang Gus Handi. Kenapa sih tidak penetapan tersangka? Kan itu penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan. Itu untuk satu kasus itu. Kalau SP3 nanti bisa ya. Kenapa tidak 3 diajukan? Harusnya Gus Handi selalu bertanya tapi dia nggak tahu jawaban kawan. Bobson juga selalu bertanya tapi dia nggak tahu jawaban. Selalu saya katakan, putar ulang video saya berkali-kali. Saya pun tahu dan yakin ini tidak akan bisa menang di dalam pra-peradilan sekalipun semua bukti dan data itu ada. Ingat ya? Selalu saya bilang, lah lantas kalau gitu ngapain diajukan pra-peradilan? Biar kalian paham, kita harus berkaca kepada kasus MKC. Loh kok bisa sang debaters? Ingat kasus MKC. Awalnya pasal yang dikenakan ke dia, pasal 156 dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, percis sama. Sudah? Di dalam perjalanannya, kenapa muncul undang-undang pasal 14 pasal 14 ayat 1 tahun 1946 itu? Dapat nggak kalian berpikir dengan otak kalian? Kenapa itu sampai muncul? Dan akhirnya si Bobson mengulas juga kan, MKC terancam 10 tahun penjara dan pas. Inilah yang mau diantipasi tim yang dibentuk oleh Mosi dan yang saya pikirkan juga yang saya bentuk itu. Loh kok bisa begitu sang debater? Begini kawan, kalau sudah keluar dari polisi pasal tidak bisa ditambahkan. Ingat ya. Karena pintu pertama adalah penyidik. Disitulah mau ditambahkan 100 pasal bisa, mau dikurangi cuma 1 pasal bisa, di situ semua. Paham? Maka kita antisipasi barang ini biar jangan liar. Cara menguncinya bagaimana? Hanya satu cara, dia harus cepat-cepat dilimpahkan. Harus cepat-cepat.
Cara pelimpahan cepat-cepat, kalau kita bersantai-santai kawan, penahanan di kantor polisi 20 hari pertama bisa diperpanjang jadi kalau nggak salah aku 30 ya atau 20 60 hari lah totalnya, atau 80, saya kurang apa ya. Kalau itu dibiarkan, tahu kalian apa yang terjadi? Kita misalnya santai-santai, nggak usah pra-peradilan, tak cepat kita urus, maka akan muncullah Undang-Undang pasal 14 itu nomor 1 tahun 1946 itu dengan ancaman 10 tahun masa kurungan akan muncul. Kenapa? Kan sudah ada sekelompok jidat-jidat hitam itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi potongan video dari Wak Labu ya. Memang ini kayaknya anaknya tukang les ya. Jadi kemampuan ngelesnya itu begitu hebat ya. Begitu hebat atau begitu dungunya para pengagum-pengagumnya yang mudah dibohongi ya. Itu beda-beda tipis ya. Jadi karena kemarin pra peradilan anak bata itu digugurkan, sekarang dia mulai ngeles ya. Katanya memang itu sebuah trik atau sebuah strategi agar pasal-pasal itu tidak ditambahkan oleh jaksa penuntut umum karena sudah terlanjur dilimpahkan ke pengadilan. Menurutku ini ya trik ngeles dari Wak Labu aja lah, kan dia memang guru les gitu. Jadi dia bikin judul anak Batak menang satu langkah. Menang apanya? Karena kalau kita lihat ya, ketika kemarin itu ada informasi bahwa perkaranya dilimpahkan ya, ketika pra peradilan itu belum disidangkan, dia juga sudah mulai pusing begitu, marah-marah, menuduh-nuduh aparat penegak hukum curang dan lain sebagainya, tidak fair gitu. Kemudian ditambah lagi kepanikannya ya, ketika pokok perkara itu sudah ada registernya, dia pun marah-marah pula. Menuduh-nuduh yang gak karu-karuan. Ini penegakan hukum yang tidak fair, hukum di Indonesia itu harus dibenahi dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ketika keluar jadwal bahwa sidang pokok perkaranya anak Batak itu digelar 13 Desember 2022, dia euforia, dia gembira. Bahkan dia buat satu konten ya, kadrun mulai goyah begitu. Karena begitu senangnya ternyata sidang pokok perkaranya masih lama. Jadi dia masih punya harapan terhadap pra peradilan. Faktanya sekali lagi ya, pra peradilannya gugur. Dan karena pra peradilannya gugur, sementara dana sudah begitu banyak yang dikeluarkan, energi juga begitu melelahkan, akhirnya dia ngeles ya. Ini trik ini agar tidak ada penambahan pasal dan lain sebagainya. Memang Wak Labu ini ya jago ngetrik lah. Ya mungkin dia penganut apa itu pepatah atau apa ya, atau moto ya, mengalah bukan berarti kalah. Ya bagiku ya, mengalah bukan berarti menang lah. Ya ini memang apa ya, jurus ngeles Wak Labu mungkin karena kepanikannya terhadap tanggung jawab ya. Langkah yang dia ambil dengan begitu besar modal yang harus dia korbankan, kemudian kowar-kowarnya juga terlalu berlebihan, pada akhirnya pra peradilannya gugur begitu ya. Kemudian dia kalau tadi menyinggung-nyinggung aku soal aku mempertanyakan sesuatu yang menurut dia tidak tahu jawabannya ya. Kenapa kok pra peradilannya hanya soal penangkapan dan penahanan, bukan penetapan tersangka? Sebenarnya aku itu bukan mempertanyakan ya. Aku itu sebenarnya kepengen apa ya, menyadarkan dia ya, kualitas dari pengacara yang dia pilih begitu. Karena dalam berbagai materi pra peradilan itu, kalau sudah pada
mereka ditetapkan sebagai tersangka itu, permohonan pra peradilannya itu langsung pada itu, permohonan pembatalan penetapan tersangka. Sudah langsung pada ujungnya, meskipun uraian-uraiannya atau kronologisnya atau posita-positanya akan juga membahas hal-hal lain yang di situ ada tindakan-tindakan penyidik yang dianggap melanggar ketentuan KUHP, misalkan penangkapan, penahanan dan sebagainya. Tetapi materi utama dari permohonan pra peradilan ketika seseorang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka itu tentu pembatalan tersangka. Itu sebenarnya yang hendak aku sampaikan ke dia ya. Kenapa pengacaranya seperti itu? Apa mungkin soal kualitas ya? Soal kualitas atau ketidakjelian atau ketidakcerdasan. Karena kalau kita memohon pembatalan penetapan tersangka tanpa memohon yang lain ya, otomatis kalau permohonan kita dikabulkan, tersangka itu akan dilepaskan. Jadi ini sebenarnya adalah kritik dan edukasi bagi dia dan timnya gitu loh. Bukan karena aku nggak tahu lah. Kemudian soal penambahan pasal itu ya, dalam prakteknya memang para ahli itu berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan JPU boleh menambahkan pasal, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan boleh itu sepanjang substansi dari perkara yang diperiksa itu tidak bergeser, itu tidak apa-apa. Kemudian kalau dia membanding-bandingkan dengan KC dengan Rudy Simamora ya berbeda lah. KC itu sampai ada daftar 100 kebohongan. Ya wajar kalau kemudian di situ ada penambahan pasal soal kabar bohong, soal hoax, pasal 14 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana yang di dalamnya mengatur soal kabar bohong yang menimbulkan keonaran yang dihubungkan dengan penistaan agama. Kalau kasusnya anak Batak ya susah lah untuk ditarik ke situ. Itu aja teman-teman, jurus ngeles dari Wak Labu ya. Jurus ngeles dengan harapan dibuka donasi tahap 2, dan sekali lagi karena dia tim sukses ya, dia akan selamanya sukses. Perkara yang orang yang diperjuangkan berhasil atau tidak itu urusan lain, tapi yang namanya tim sukses akan selalu sukses. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.